Pada zaman dahulu kala, di bumi Melaka yang megah, bertahanlah seorang raja bernama Sultan Mahmud Syah. Segala negeri tunduk kepadanya, namun hatinya hampa. Di tengah kemewahan, Baginda mendambakan seorang permaisuri yang sempurna. Pada zaman masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah di Melaka, ketika kerajaan-kerajaan Melayu berdiri megah di bumi Nusantara, terdapat sebuah negeri yang makmur bernama Kesultanan Melaka. Di bawah pemerintahan Baginda, Melaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang terkenal di seluruh dunia timur. Kapal-kapal dari Arab, India, Cina, dan Jawa datang silih berganti membawa rempah, sutra, dan emas. Melaka menjadi nadi-nadi perdagangan dunia, tempat manusia dari berbagai bangsa bertemu di bawah satu panji kemakmuran. Namun, di balik gemerlapnya istana, di balik dinding emas dan takhta yang menjulang, tersimpan keresahan seorang raja, yaitu Sultan Mahmud Syah. Pemerintah gagah yang namanya digetar oleh musuh dan diagungkan oleh sahabat, hidup dalam kesepian yang tak mampu diobati oleh harta dan kuasa. Pada malam-malam tertentu, ketika angin selat Melaka berhembus mendayu dan bulan memantulkan cahaya perak di atas atap istana, Baginda termenung memikirkan satu kekosongan yang tidak sanggup diisi oleh sesiapapun. Lalu tersebarlah kabar tentang kecantikan seorang putri misterius yang mendiami puncak Gunung Ledang. Sultan yang terpesona oleh cerita tersebut mengirimkan Laksamana Hang Tuah dan pengiringnya untuk meminang sang putri. Mendengar kabar itu, hati Sultan Mahmud Syah dipenuhi rasa penasaran yang mendalam. Tiap kali nama putri Gunung Ledang disebut, seolah ada daya magis yang memanggil-manggil jiwanya. Dikisahkan, putri itu memiliki paras yang tiada bandingnya, wajah seindah bulan purnama, mata sejernih telaga, dan tutur kata yang lembut bak alunan seruling di malam sunyi. Namun, tak seorang pun manusia biasa yang berani mendekati puncak gunung tempat ia bersemayam, karena gunung itu diselimuti kabut tebal dan dijaga oleh makhluk gaib. Dan dari saat itu, dalam hati seorang raja, keinginan mulai tumbuh. Keinginan yang kecil lalu membesar, berubah menjadi hasrat yang menguasai jiwa. Inilah kisah tentang seorang raja yang mengejar cinta hingga ke puncak angkasa, tentang seorang putri yang menjaga martabatnya bak cahaya matahari, dan tentang pilihan-pilihan yang menentukan nasib sebuah negeri. Kisah ini bermula di sebuah istana yang penuh keagungan, namun diselimuti kekosongan yang tak terlihat siapa-siapa.
Wahai Laksamana Hang Tua, pendekar yang tiada tolok bandingnya. Hamba dengar tentang seorang putri di puncak Gunung Ledang. Katanya, kecantikannya tiada tara, bak seperti cahaya embun di pagi hari. Benarkah itu Hang Tua? Menjunjung kasih tuanku, benar adanya putri itu hidup di gunung nan tinggi, dijaga makhluk halus dan kabut yang tebal, yang senantiasa turun bagai tirai gaib. Tidak siapa yang berani naik ke sana. Kalau begitu, biarlah Baginda yang pertama. Hamba ingin menjadikan dia permaisuri Melaka. Ampun tuanku. Perjalanan ke Gunung Ledang penuh bahaya. Bukankah banyak nyawa yang melayang karena tak mempesona keindahan sang putri? Tiada raja yang gentar hanya karena sebuah cerita. Pergilah kalian berdua, Tun Mamat dan Hang Tua. Bawalah cincin emas ini sebagai tanda lamaran. Katakan kepada putri Gunung Ledang, hamba Sultan Mahmud Syah ingin menjadikan dia permaisuri termulia. Daulah tuanku. Bayar utangmu. Mana kalian bayar utang hari ini? Tolong berikan waktu untuk melunasi utang-utang kami. Mana kalian bayar utang hari ini? Kami mohon. Jangan bunuh kami, beri kami waktu untuk melunasi utang-utang kami. Hei, ikan. Keluarga, masuk rumah masing-masing. Serang mereka! Pergilah saudaraku, aku akan menunggu di kaki gunung ini. Dan bawalah cincin ini. Jika kau tak kembali, biarlah sejarah mengukir keberaniannya. Hari ini hari yang cerah ya Tuan Putri. Di saat seperti inilah waktu yang pas untuk menikmati keindahan Gunung Ledang. Sudah lama ya tidak mendengar lelaki yang memiliki Tuan Putri datang. Artinya mereka sudah tak mau lagi berusaha untuk mendapatkan cinta Tuanku Putri. Tuanku Putri, angin hari ini berbau asing. Ada manusia naik ke sini, hamba dapat rasakan langkahnya. Manusia, mereka selalu datang dengan keinginan. Kadang cinta, kadang kuasa. Biarlah dia datang, hamba ingin tahu apa yang dibawanya. Ampun tuanku putri. Hamba Tun Mamat, utusan dari Kesultanan Malaka. Datang membawa lamaran dari Sultan Mahmud Syah yang ingin mempersunting tuanku putri menjadi permaisurinya. Sultan Mahmud Syah, seorang raja besar yang memiliki segalanya. Mengapa dia menginginkan hamba? Baginda terpikat akan nama dan kecantikan tuanku putri yang masyhur di santero negeri. Katanya, hanya tuanku putri yang layak mendampingi tahta Malaka. Cinta seorang raja sering bercampur dengan kesombongan, tapi biarlah hamba uji keikhlasannya. Sampaikan kepada Sultan Mahmud Syah, hamba tidak menolaknya, tapi hamba ada 7 syarat. Hamba mendengar tuanku putri. Pertama, 7 dulang hati nyamuk. Kedua, 7 dulang hati kuman. Ketiga, 7 tempayan air mata anak darah.
Dan keempat, 7 tempayan air pinang muda. Yang kelima, semangkuk air mawar dari embun pagi. Yang keenam, sebakul emas dan perak seberat hati manusia. Dan ketujuh, segantang darah dari anak sultan itu sendiri. Ampun tuanku, syarat terakhir itu amat berat. Mustahil raja akan rela. Cintanya hanya ingin memiliki, maka tiada cinta sejati di situ. Katakan, hamba tidak butuh mahkota tanpa nurani. Wahai Tun Mamat, katakan padaku, apa jawab Putri Gunung Ledang? Adakah dia menerima pinanganku? Ampun tuanku, putri memberikan 7 saran yang sama amat banyak. Yang pertama, 7 dulang hati nyamuk. Yang kedua, 7 dulang hati kuman. Yang ketiga, 7 tempayan air mata anak darah. Yang keempat, 7 tempayan air mata pinang muda. Yang kelima, semangkuk air mawar dari embun pagi. Yang keenam, sebakul emas dan perak seberat hati manusia. Dan ketujuh, segantang darah dari anak sultan sendiri. 7 dulang hati nyamuk, hamba sanggup. 7 dulang hati kuman, hamba akan cari. Air mata anak darah sampai air pinang muda boleh dicari di seluruh negeri. Tapi segantang darah dari anakku sendiri, itu, jika itu maunya, maka segantang darah dari anak Anda sendiri akan kita serahkan. Demi memperoleh Putri Gunung Ledang, tiada pengorbanan yang terlalu besar. Wahai rakyat jelata, kita sultan, setiap anak darah harus memberikan air mata untuk memenuhi syarat sang Putri Gunung Ledang. Bagaimana aku bisa menangis lagi? Air mata mereka sudah kering, Tuan. Barang siapa yang gagal akan dihukum oleh sultan. Dengar ini, kita sultan, kumpulkan semangkuk air mawar di embun pagi. Embun pagi cepat kering. Kami sudah menyapu daun-daun dari subuh, tapi tidak cukup semangkuk, Tuan. Sampai dapat, kalau perlu pergi ke bukit. Sampai dapat, kita sultan tidak boleh dibantah. Sudah digadai, harta kami sudah habis. Apalagi yang harus kami serahkan? Diam, ini titah. Ini demi marwah Sultan Mahmud Syah. Sultan sudah tidak seperti dulu lagi. Demi Putri Gunung itu, Baginda rela menyiksa negeri. Kami sudah memburu nyamuk sejak malam tadi. Darah kami dihisap. Kami sudah tidak sanggup lagi. Semua ini semakin gila. Sekarang, Baginda mau 100.000 ekor. Ampun 1000 ampun tuanku. Ingatlah, darah anak tuanku itu darah Surya, darah pewaris tahta Melanda. Jangan karena kasih yang tak kabur, tuanku sanggup mengorbankan waris sendiri. Senyap hang tua, ini titah beta. Tidak siapa boleh menghalangi. Bawakan anak kanda beta kemari. Baik, tuanku. Putra Ahmad Syah, Sultan memanggilmu. Apa gerangan ayahanda memanggil beta? Sudah ikut saja, Sultan memanggil. Ayahanda, apakah dosa anak Anda? Mengapa ayahanda menatap mata anak Anda dengan mata yang ngiri seperti itu? Tuanku,
Matik merayu dengan segenap jiwa. Janganlah titah ini diteruskan. Jika darah anak Anda mengalir, niscaya runtuhlah seluruh negeri Melaka. Inilah syarat terakhir, dan beta harus memenuhinya. Demi permaisuri yang beta dambakan, dan demi kasih yang beta sangka suci. Hentikan! Janganlah kalian semari tangan dengan darah kalian sendiri. Cinta yang menurut korban sebegini, itu bukan kasih, tapi angkara murka. Sultan Mahmudnya, jangan kotori bumi Melaka ini dengan darah zuriatmu sendiri. Karena begini rupa seorang raja. Karena ingin memiliki, tuanku sanggup mengorbankan anak yang tak berdosa. Siapa yang memakan darah tubuh sendiri? Tuanku putri, hamba telah dibutakan oleh nafsu dan angkuh sendiri. Benar engkau mencintai, niscaya engkau pelihara yang engkau sayangi. Hamba tidak sudi menjadi permaisuri raja yang tega menodai darah warisnya. Ingatlah wahai raja, kasang itu bukan milik yang memata. Ia adalah cahaya yang lembut, bukan pedang yang menuntut darah. Demikianlah cinta agung antara Gusti Putri dan Hang Tua harus tunduk pada takdir dan martabat kerajaan. Meskipun raga mereka terpisah, janji suci yang terucap di puncak Gunung Ledang akan tetap abadi, menjadi dongeng pilu yang dikenang sepanjang zaman. Sang putri menghilang kembali dalam kabut gunung, meninggalkan 7 syarat mustahil sebagai bukti penolakannya terhadap Sultan Malaka. Kisah ini hidup sebagai legenda, sebuah pengingat bahwa cinta sejati tak dapat dipaksa, bahkan oleh seorang raja. Di puncak sunyi Gunung Ledang, cinta menemukan takdirnya yang tragis. Putri memilih kesunyian abadi daripada istana tanpa cinta. Hingga kini, desiran angin di gunung itu seolah masih membisikkan kisah pilu mereka yang terpisah oleh martabat dan janji.
Oh, pengawal. Ini raja yang asli. Ya, bagus. Ini lipat 2 kali atau berapa?